Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di kelas 5 bersama Ibu ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 yaitu tentang organisasi sosial budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian organisasi sosial budaya. Nah, anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial ya yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk melangsungkan kehidupannya, tentu manusia itu membutuhkan orang lain. Bagaimana caranya? Nah, tentu saja manusia itu harus dapat berinteraksi ya dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, saat bekerja sama, setiap manusia itu akan melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas ini adalah cerminan tindakan dari organisasi dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kalau begitu apa itu organisasi? Ya, jadi organisasi adalah sebuah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang memiliki tujuan bersama. Nah, jadi organisasi ini merupakan wadah tempat berkumpulnya para anggota. Misalnya untuk menyusun suatu kegiatan, pembagian tugas, dan menjalankan kegiatan bersama. Nah, adapun tujuan dari organisasi ini diputuskan oleh seluruh anggota ya, anak-anak, yaitu dengan cara musyawarah. Tentu anak-anak sudah tahu ya apa itu musyawarah, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengurus organisasi. Apa itu pengurus organisasi? Pengurus organisasi adalah anggota yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya program dan kegiatan organisasi. Nah, para pengurus ini dipilih oleh para anggota organisasi. Nah, adapun cara pemilihannya itu diantaranya adalah dilakukan dengan cara yang pertama, voting. Apa itu voting? Ya, voting ini adalah memilih pengurus organisasi melalui pemungutan suara. Kemudian yang kedua dengan cara aklamasi. Aklamasi ini adalah memilih pengurus organisasi melalui penunjukan langsung kepada salah seorang yang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, setiap anggota ini berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. Kemudian yang ketiga, anggota organisasi. Nah, setiap organisasi itu tentu memiliki anggota ya anak-anak. Nah, para anggota ini memiliki tujuan yang sama. Nah, setiap anggota juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, anggota ini harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak secara seimbang. Nah, yang pertama, kewajiban anggota organisasi. Contohnya, yaitu saling menghargai dan menghormati antar anggota organisasi, kemudian mentaati peraturan dan tata tertib organisasi. Selanjutnya, contoh hak anggota organisasi diantaranya adalah mengikuti pemilihan pengurus organisasi, kemudian mengemukakan pendapat, mengemukakan kritik dan saran serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasinya. Nah, kemudian poin keempat yaitu tentang program kegiatan organisasi, yaitu rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Contohnya apa? Dalam pramuka ya, terdapat program pramuka menolong sesama. Nah, program tersebut dapat membantu sesama yang kesulitan, itu salah satu contoh programnya ya. Nah, kemudian poin yang kelima adalah tata tertib organisasi. Anak-anak tentu sudah sering mendengar ya apa itu tata tertib. Ya, sama halnya dengan tata tertib yang ada di sekolah, bahwa tata tertib organisasi adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh anggota. Nah, yang terakhir, bahasan terakhir adalah organisasi sosial budaya di Indonesia. Banyak sekali ya anak-anak organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Karang Taruna. Anak-anak sudah tahu apa itu Karang Taruna?
Ya, Karang Taruna adalah organisasi yang bertujuan memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal dalam berbagai bidang. Nah, kemudian yang kedua, Pramuka. Nah, Pramuka ini merupakan kepanjangan dari Praja Muda Karana yang berarti orang muda yang suka berkarya. Nah, Pramuka ini adalah salah satu organisasi ekstrakurikuler yang ada di setiap sekolah. Nah, dalam Pramuka ini para siswa mengikuti kegiatan untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian selain itu, kegiatan pramuka ini juga melatih kemandirian dan kedisiplinan setiap siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ini. Nah, selanjutnya ada usaha kesehatan sekolah atau lebih sering kita kenal dengan sebutan UKS. Nah, UKS ini merupakan organisasi yang menangani masalah kesehatan warga sekolah. Nah, tugasnya itu antara lain adalah mengobati siswa yang sakit, kemudian memberikan pertolongan pertama jika ada kecelakaan di sekolah, serta membantu guru dan petugas kesehatan saat pelayanan kesehatan di sekolah. Nah, dan yang terakhir adalah pasukan pengibar bendera, nah atau sering disebut dengan Paskibra. Nah, ini juga merupakan salah satu organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, Paskibra ini menjadi petugas yang mengibarkan bendera ya biasanya saat upacara kemerdekaan misalnya maupun upacara nasional lainnya. Kalau di sekolah itu biasanya pengibaran bendera pada saat upacara bendera. Nah, anak-anak, itulah bahasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi dengan baik. Tidak ada tugas ya untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.